Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum fisika dasar pertemuan terakhir atau percobaan yang ke-6 yaitu tumbukan. Tumbukan bertujuan untuk memahami hukum kekekalan momentum linier. Yang kedua, memahami hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga, menentukan besar kecepatan benda setelah terjadi tumbukan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum tumbukan ini adalah yang pertama adalah trek atau lintasan. Ini berfungsi sebagai lintasan daripada lintasan keretanya. Kemudian ada sensor cahaya, berfungsi untuk mengetahui pergerakan dari keretanya. Kemudian timer untuk mencatat atau mengukur waktu tempuh dari kereta. Kemudian screen di sini adalah sebagai penghalang atau berfungsi sebagai jarak pada kereta. Kemudian ada timbangan untuk menimbang beban atau kereta. Kemudian ada beban di sini ada 1 gram dan yang hitam adalah 10 gram. Kemudian blower untuk meniup atau mengeluarkan angin sehingga lintasan kereta nanti keluar angin yang menyebabkan keretanya ini melayang atau tidak terjadi gesekan antara kereta dengan lintasan, sehingga keretanya dengan lintasan sepertinya licin. Keretanya di sini berfungsi sebagai benda yang diamati sebagai kereta berfungsi untuk mengamati terjadinya tumbukan. Langkah percobaan pada praktikum tumbukan yang pertama adalah alat di set seperti ini. Ini sensor cahaya 1, posisikan di 70. Kemudian sensor cahaya 2 di 130. Ini diatur glidernya, keretanya, penghalangnya biar tidak menyentuh sensor. Kemudian ini dan ini timer. Kemudian blowernya dinyalakan. Kemudian timer juga dinyalakan. Timer yang ini dinyalakan. Jadi nanti yang di sini tampilan yang pertama ini adalah nanti T1.
T1, kemudian yang ini T1 aksen. T1 aksen itu setelah terjadinya tumbukan, waktu tempuh dari kereta ini setelah terjadi tumbukan. Kemudian yang ini adalah T2 untuk kereta kedua, kemudian T2 aksen waktu setelah kereta 2 terjadi tumbukan. Pengukuran yang pertama adalah massa M1. Massa dari kereta ini adalah sama, jadi massa kereta 1 dengan kereta 2 sama, akan tetapi V2-nya 0. V2 0 ini berarti kereta 2 ada di tengah. Jadi tanpa ada kecepatan. Jadi kecepatannya sama dengan 0. V2-nya 0. Kemudian yang pertama kita coba timbang dulu massa dari kereta. M1 sama dengan M2. Ini 210. Kemudian 210. Jadi semuanya kereta 1 dengan kereta 2 adalah 210. Kemudian posisikan kereta pertama di tengah seperti ini. Ini di reset, dinolkan semua. Ini dinolkan. Kemudian kereta 1 didorong. Kereta 2 harus posisi di tengah, artinya dia tidak memiliki kecepatan. Jadi sebelum tumbukan P2-nya adalah 0. P2 untuk kereta yang kedua. Kereta yang pertama dikasih kecepatan. Nah, ini sudah. Ini T1 pada saat kereta pertama berangkat. Kemudian T1 aksen setelah terjadi tumbukan. Kemudian yang ini adalah T2 aksen. Karena T1-nya T2-nya sama dengan 0 karena tidak memiliki kecepatannya 0. Jadi ini adalah T2 aksen setelah terjadi tumbukan, waktu untuk kereta yang kedua setelah terjadinya tumbukan. Kemudian dari data ini nanti dimasukkan ke dalam tabel. Tadi massanya adalah 210, M2-nya 210, T1-nya sama dengan 0,128 T1 aksen sama dengan 0,783, T2 aksen sama dengan 0,154. Jadi seperti ini. Ini massa untuk benda yang pertama atau kereta pertama, massa untuk kereta kedua, ini massanya sama 210 gram. Kemudian waktu yang di sini, waktu sebelum terjadi tumbukan untuk kereta pertama adalah 0,128. Kemudian waktu untuk kereta pertama setelah terjadi tumbukan adalah sama dengan 0,783 second. Kemudian waktu untuk kereta kedua setelah terjadinya tumbukan 0,154. Kemudian dari data ini nanti dicari nilai kecepatannya. Kecepatan dari kereta pertama dengan kereta kedua baik sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Setelah itu nanti dicari nilai yang dianalisis perhitungannya seperti ini. V1 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Kemudian momentumnya P1 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Jadi nanti dicari sesuai dengan perintahnya yang dianalisis perhitungan. Kemudian langkah yang kedua, percobaan yang pertama tadi diulangi sebanyak 5 kali dengan variasi massa.
Kalau tadi misalkan 210 masanya sama 210, jadi nanti yang kedua bisa dinaikkan 220 atau 225 seterusnya sampai 5 kali percobaan dengan langkah yang sama. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu massa kereta yang pertama dengan massa kereta yang kedua tidak sama. Jadi ada selisih massa. Misalkan yang ini adalah 210, ini misalkan 210. Misalkan 210, kemudian yang kereta 2 misalkan 220. Misalkan ini ya, 209 sama 210, misalkan 209 sama 210. Kemudian langkah percobaannya, kereta pertama dikasih kecepatan, kemudian yang kereta kedua kecepatannya 0. Jadi sebelum terjadi tumbukan adalah kereta keduanya, yang kereta kedua adalah kecepatannya 0. Kita langsung coba, kita reset dulu untuk timernya. Sudah. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi misalkan tadi massa yang kereta pertama adalah 209, kemudian massa kedua adalah 210, artinya massa kereta 1 dengan kereta 2 adalah tidak sama. Kemudian untuk V2-nya, V2 ini adalah kecepatan kereta untuk kereta yang kedua. Kemudian T1 untuk kereta 1 sebelum terjadinya tumbukan adalah 0,128. Ini T1 sebelum terjadi tumbukan. 0,88 T1 aksen atau waktu kereta setelah terjadi tumbukan, waktu kereta pertama setelah terjadi tumbukan. Kemudian yang ini adalah waktu kereta yang kedua setelah terjadi tumbukan. Ini adalah 0,152. Yang ini diabaikan. Sudah. Jika sudah, nanti langkah percobaannya sama. Yang dicari adalah V1 aksen, V1 untuk kereta 1 sebelum terjadi tumbukan. Kemudian V1 aksen kecepatan kereta pertama setelah terjadi tumbukan. V2 aksen kecepatan kereta kedua setelah terjadi tumbukan. Sedangkan sebelum terjadi tumbukan adalah sama dengan 0 untuk kereta yang kedua. Kemudian langkah percobaan selanjutnya adalah untuk massa kereta yang pertama dengan massa kereta yang kedua itu sama dengan, artinya massa kereta yang pertama dengan massa kereta yang kedua adalah sama. Kita coba tanamkan dulu. Kemudian masing-masing keretanya ini dikasih kecepatan. Kita coba timbang dulu. Dua ratus sepuluh
Kemudian ini 210, 210. Kemudian ini kereta dua-duanya kita dorong sehingga sebelum terjadi tumbukan dia memiliki kecepatan. Ini dinolkan dulu timernya. Kita dorong dua-duanya sehingga nanti di tengah-tengah terjadi tumbukan. Ini kita sudah dicari waktunya. Jadi ini adalah waktu untuk kereta pertama sebelum terjadi tumbukan 0,246. Ini waktu kereta pertama setelah terjadi tumbukan 0,261. Kemudian yang ini waktu untuk kereta kedua sebelum terjadi tumbukan 0,245. Kemudian yang ini waktu untuk kereta kedua setelah terjadinya tumbukan 0,285. Sudah? Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran selanjutnya, diulangi dengan massa ditambah. Misalkan 210, 210 kemudian ditambah nanti 212, 212 dan selanjutnya sampai 5 kali pengukuran. 3 sampai 5 kali pengukuran. Kemudian yang kedua, untuk pengukuran selanjutnya adalah massa kereta yang pertama dengan massa kereta yang kedua tidak sama. Dan masing-masing kereta nanti diberi kecepatan. Misalkan ini ini 220, kemudian untuk yang kereta kedua misalkan 210, reset lagi dinolkan namanya. Kemudian ini dua-duanya didorong. Nah, sudah. Ini. Jadi yang ini adalah waktu kereta pertama sebelum terjadi tumbukan 0,246, 0,246. Kemudian yang ini waktu kereta pertama setelah terjadi tumbukan 0,345. T2 setelah terjadi tumbukan sebelum terjadi tumbukan 0,324. Kemudian ini T2 aksen setelah terjadi tumbukan 0,260. Jadi yang ini untuk massa kereta pertama dengan massa kereta kedua tidak sama dan masing-masing diberikan kecepatan. Nanti diulangi sebanyak 5 kali pengukuran dengan variasi massa. Massanya nanti ditambah, misalkan 220, yang pertama tadi 220, massa kereta pertama, massa kereta kedua 210, kemudian pengukuran yang kedua misalkan 222, 226. Nanti waktunya berapa? Langkah percobaannya sama dengan yang tadi. Ini di reset dulu. Kemudian setelah selesai ngambil data, waktunya sudah diketahui semuanya. Ini nanti dicari nilai kecepatannya. Nilai kecepatan dari kereta pertama dengan kereta kedua. Kecepatannya berapa? Kecepatan ini nanti ada hubungannya dengan S. S-nya di sini adalah S
dari penghalang ini, screen ini. Ini yang terukur di sensor. Ini panjangnya sama dengan 10 cm. Jadi S-nya screen ini sama dengan 10 cm. 10 cm. Jadi yang terukur oleh sensor adalah panjangnya ini, bukan panjang dari lintasannya. Jadi panjang dari screen-nya ini, karena pada saat melewati sensor ini akan terukur di sini. Kita perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi yang terukur waktunya yang ini. Waktunya sekian, kemudian panjangnya sama dengan 10 cm. Jadi nanti bisa diketahui nilai kecepatannya. Oke, Mas. Ya. Kecepatan sama dengan V sama dengan S per T. Jadi nanti sama dengan ini S-nya 10 cm, kemudian T-nya ini bisa dicari dari hasil yang sudah diketahui dari sini tadi. Misalkan ini V1, kemudian nanti dicari lagi V1 aksen setelah terjadi tumbukan. V1 ini adalah untuk kereta pertama, kemudian kereta keduanya nanti dicari S per T-nya juga, kemudian kereta kedua setelah terjadi tumbukan atau V2 aksen kecepatannya berapa. Dan dihitung berdasarkan waktu yang sudah didapat dari pengukuran. Sekian untuk praktikum fisika dasar percobaan tumbukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.